Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue thank you banget buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini. Sebelumnya gue doain juga buat kalian semua, semoga kalian juga sehat-sehat aja, baik-baik aja semuanya. Terus thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian baru dengerin podcast hari ini dan mau dengerin podcast yang sebelumnya, ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Dan gue thank you juga buat kalian semua udah nge-email gue, udah nge-DM gue, udah nge-kontak gue lewat komen. Dan kalau misalkan lu mau support untuk podcast gue, lu bisa donasi lewat link yang ada di YouTube deskripsi di bawah melalui Saweria. Nah, kita di hari ini balik lagi ke podcast biasa. Dan dari judulnya mungkin agak mellow dan sedih ya si judulnya. Tapi sebenarnya ini bukan tema podcast yang dimana gue tuh bakal ngajak lu untuk bersedih-sedih ria. Justru karena ini tuh sebenarnya si tema podcast ini tuh diambil dari momen-momen ketika dimana seorang manusia itu saat-saatnya lagi sedih lah. Ngerti gak sih, kayak yang namanya memori untuk mengingat masa lalu kan biasanya kita tuh suka kangen sama zaman-zaman dulu, zaman-zaman mungkin lu ketika masih mudah-mudahnya menjalani hidup ketika masih anak-anak misalkan, atau enggak masih muda, atau enggak memori-memori waktu lu pernah punya pasangan zaman dulu ketika lu kangen sama dia gitu. Nah, jadi di podcast hari ini judulnya adalah memori apa yang paling lu kangenin. Nah, tapi jangan salah paham kalau misalkan gue gak mau ngajak lu bersendiri ya. Tapi justru gue pengen ngajak lu supaya lebih gak terlalu terbawa suasana untuk bersedih-sedih terus gitu. Oke, jadi yang pertama, kenapa gue mau bikin tema podcast untuk hari ini? Seperti biasa, kenapa sih kok pengen banget bikin tema tentang hari ini? Gini, ya gue gak bakal bohong lah, gue bakal jujur aja. Sebenarnya tema hari ini tuh gue kepikiran untuk bikin tema hari ini tuh karena waktu itu tuh gue lagi melo-melonya, gue lagi mengenang masa lalu gue gitu. Gue lagi kangen zaman gue masih ya mungkin umur belasan tahun. Lah sebenarnya gue baru masuk 20 juga sih. Jadi tahun lalu juga belasan tahun, cuman maksud gue kayak zaman mungkin umur 14-13 tahun, terus zaman gue masih umur 16, masuk ke 17, ke 18. Dan itu tuh masa-masa yang mungkin menurut gue bisa gue bilang masa-masa gue tuh masih menjalani hidup itu bener-bener mudah gitu, bener-bener gampang, bener-bener gue tuh nggak usah banyak beban pikiran kayak sekarang, nggak banyak planning lah intinya zaman ya lu juga pasti merasakan lah zaman belasan tahun atau mungkin sebelum 10 tahun aja. Itu adalah zaman-zaman dimana lu itu yang penting jalanin aja hidup lu gitu. Yang penting lu itu jalanin aja ke depannya mau menjalani apa, dan lu tuh nggak mikirin tentang nyari uang lah, atau pergi ke rumah lu sendiri untuk membangun rumah lu sendiri atau gimana, kan enggak ya nggak sih? Karena ya zaman dulu mah pikirannya ya main atau nggak sekolah, ya nggak, cuman dua hal tersebut doang. Tapi di umur 20-an ke atas pasti lu udah mikirnya yang lebih banyak lagi, nggak cuman banyak tapi padat dan kompleks. Itulah yang bikin umur 20-an ke atas itu ya pasti lu pusing banyak pikiran pasti. Itu udah sesuatu hal yang ya biasa lah gitu. Nah, sebenarnya di podcast ini juga sebenarnya bisa jadi tema podcast yang dimana ini tuh khusus untuk curhat, tapi ketimbang gue cuman curhat doang kan ya gak asik lah ya. Akhirnya gue mikir kayak oke, selain curhat juga gue masukin juga sih ilmu di dalam podcast hari ini, biar ya at least lo dapat 1-2 hal yang mungkin berguna untuk lo, supaya lo tuh nggak sedih-sedihan lagi, nggak melo-meloan lagi gara-gara mengingat masa lalu lo misalkan. Nah, ini bisa juga jadi solusi buat lo nih ya, buat lo kalau misalkan lo itu merasa susah banget buat move on dari ya apapun itu, nggak cuma tentang pasangan, tapi mungkin move on dari rasa nyaman lu, atau move on dari pekerjaan lama lu, move on dari apalagi ya lingkungan lama lu, pertemanan lama lu, ya
semua manusia pasti move on di suatu saat, tapi ya nggak semua orang itu bisa move on secara cepat. Ada juga orang yang move on itu pelan di awal-awal 1 2 3 hari, 1 minggu 2 minggu 1 bulan pasti masih ngerasa sedih dan masih apa ya, ngerasa nggak nyaman gitu. Nah jadi mungkin di podcast hari ini gue bisa bikin supaya lo itu bisa mulai mulai move on pelan-pelan dan tidak menyakitkan diri lu lagi dari masa lalu lu misalkan gitu. Habis itu gak cuman supaya lu juga bisa cepat move on, tapi gue juga berharap supaya si podcast ini tuh bisa membuat lu lebih menghargai waktu lu. Nggak cuman waktu tapi menghargai hidup lu juga. Karena ya yang namanya waktu itu kan ketika lu menghargai waktu itu otomatis lu menghargai hidup lu kan. Dalam arti kalau misalkan lu gak bisa move on dan kesulitan untuk move on, which means lu bakal menghabiskan banyak waktu dong. Dan ketika lu menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang tidak terlalu penting, ya jatuhnya jadi lu menghabiskan hidup lu yang berharga. Ngerti kan maksud gue gitu. Dan yang terakhir, gue juga pengen supaya lu itu bisa lebih aware atau bisa lebih menghargai orang-orang sekitar lu. Gak cuman orang-orang seperti keluarga lu doang, tapi teman-teman lu atau mungkin orang-orang yang ya mungkin lu kenal lah istilahnya gitu. Jadi karena apa ya? Karena yang namanya menghargai orang-orang juga kan salah satu dari menghargai hidup lu juga. Dan dengan cara lu tuh harus bisa move on dari sesuatu yang emang menghambat lo gitu. Nah jadi di podcast ini gue bakal ngomongin beberapa hal itu gitu. Oke, kita langsung masuk ke si intinya. Oke, yang pertama gue pengen ngomongin dulu kalau misalkan semua orang itu pasti punya kenangan yang paling dikangenin. Gue juga punya kenangan yang paling gue kangenin. Semua orang pasti punya. Dan gue gak yakin kok kalau misalkan orang sesedih-sedihnya apapun pasti mereka pernah kangen sama sesuatu. Pernah kangen sama sesuatu yang pernah terlewat. Pernah kangen sama sesuatu yang udah gak kejadian, udah jauh di masa-masa lalu gitu ya. Dan mereka wish atau berharap itu bisa terjadi lagi. Itu udah sesuatu hal yang normal gitu. Pernah gak sih lu ngerasa pengen banget balik ke masa lalu? Atau enggak mungkin lu suka ngebandingin masa lalu sama masa sekarang? Let's say gini, sekarang umur lu 25 misalkan. Lu ngerasa capek banget kayak tiap hari nyari uang, nyari modal buat usaha lu mungkin, atau kerjaan lu gak beres-beres, tapi hidup lu gitu-gitu aja. Dan habis itu lu mulai mengingat masa lalu lu ketika lu masih SMA mungkin atau SMP, ketika lu ketika lu sekolah itu lu tuh punya teman-teman yang banyak, dan di situ tuh lu cuma mikirin tentang main doang. Lu cuma mikirin tentang lu cuma mikirin tentang hari ini dan hari besok doang gitu. Besoknya juga paling cuma mikirin bikin PR dan bikin kerjaan buat besoknya doang, tapi nggak mikir kayak 10 tahun lagi gue harus gimana, 5 tahun lagi gue harus gimana. Tapi ketika lu umur 25 kan lu pasti udah berpikir yang berbeda dong. Dan kadang pasti ada aja sih orang-orang yang umurnya 25-30 dan mereka tuh mikir kayak, aduh gue bandingin lah zaman sekarang sama zaman dulu, kayaknya enak ya zaman dulu ya. Atau enggak, kok kangen ya sama zaman gue masih ke sekolah gitu. Itu udah sesuatu hal yang udah pasti terjadi sama semua manusia gitu. Itu udah sesuatu hal yang normal. Nah tadi kan gue bilang di awal-awal si podcast ini tuh gue juga bikin karena waktu itu gue lagi kangen-kangennya. Oke, jadi gini, gue ceritain dikit ya. Waktu gue tuh lagi, sebelum gue bikin si naskahnya atau kayak si poin-poin yang gue pengen ngomongin hari ini, gue tuh lagi di masa dimana gue tuh lagi ngobrol sama teman gue lewat chat gitu ya. Terus entah kenapa waktu gue lagi ngobrol sama teman gue ngerasa tiba-tiba blank aja gitu, tiba-tiba kosong gitu, kayak empty aja gitu si pikiran gue. Terus tiba-tiba pas gue ngeliat si buku gue untuk nulis si poin-poinnya, gue tuh langsung keinget zaman-zaman dulu gue masih sekolah, yang dimana gue tuh ngebuka buku itu bener-bener jarang banget. Gue bener-bener gak suka sekolah, bener-bener males belajar. Dan kayak gue ngebuka buku itu yang penting gue ngerjain tugas aja, yang penting tugas beres, kerjaan beres, PR beres, ya wes, gue nggak usah mikirin yang lain lagi gitu. Dan gue tiba-tiba jadi inget zaman-zaman dulu dimana semua itu terasa mudah gitu. Gue masih susah untuk meskipun sekarang gue udah
gue bisa bilang lumayan aman lah untuk kondisi finansial gue yang gue hasilkan sendiri, atau kondisi kondisi kenyamanan gue yang gue hasilkan sendiri di zaman sekarang. Meskipun gue udah umur 20 tahunan, ya gue udah merasa nyaman dan aman gitu. Tapi kadang gue juga suka kangen zaman-zaman dulu, dimana gue tuh masih bebas mempelajari apapun yang gue pengen pelajarin gitu. Sementara kalau misalkan sekarang gue pengen mempelajari sesuatu, gue harus ingat kalau misalkan gue juga harus kerja, harus cari uang gitu. Gue harus bikin konten, gue harus bikin ini, bikin itu gitu. Tapi kan zaman-zaman sekolah, kalau misalkan orang sekolah itu kan pasti dia tuh ya bebas gitu, nggak ada halangan apapun. Cuman mungkin yang namanya orang-orang sekolah mah ya pasti belum punya pikiran buat nyari duit lah ya, nggak, kebanyakan mayoritas gitu lah, pasti minoritas ya pasti 10% 20% orang yang sekolah pasti nyari uang ya nggak, tapi ya mayoritas tidak seperti itu ya nggak. Nah, gue juga kangen zaman-zaman gue tuh masih gue masih bisa main sama temen sampai malam, pulang malam, terus malamnya dimarahin gitu. Dan gue nggak mikir apa-apa tentang hari esok. Ya banyak lah hal-hal yang memang gue kangenin waktu itu. Dan tiba-tiba waktu gue lagi habis ngerjain sih, maksudnya kayak waktu gue lagi kangenin masa-masa itu, tiba-tiba gue mikir gimana kalau misalkan gue masukin ini ke podcast gue aja biar asik gitu kan. Ya akhirnya gue kerjain gue tulis si poin-poin yang pengen gue ceritain. Dan tiba-tiba pas di inti dari si podcastnya, pas gue pengen tulis si intinya, akhirnya gue sadar akan sesuatu, yaitu dimana kalau misalkan ketika gue kangenin zaman-zaman dulu gue itu, zaman-zaman masa lalu itu, gue tuh sadar kalau misalkan sebenarnya gue itu kangen sama masa-masa gue yang waktu itu tuh gue lagi bahagia loh. Jadi sesuatu yang bahagia itu pasti selalu dikangenin. Gue tuh baru sadar akan hal itu karena gini loh, zaman-zaman menurut gue kuantitas atau persentase sesuatu yang lu nggak bahagia di zaman dulu, ya pasti lu nggak bakal inget lah kebanyakan, ya nggak sih, karena lu tidak bahagia. Tapi kalau misalkan sesuatu yang membuat lu bahagia di masa lalu, di masa-masa lu masih umur 10 tahun atau 15 tahun atau 17 tahun, ya yang bahagia itu yang membuat lu itu jadi kangen, ya nggak? Dan itu tuh yang bakal terjadi ketika nanti umur 30, 40, 50, 60, 70, lu bakal ingat sesuatu yang lu merasa bahagia gitu. Itu udah sesuatu yang pasti gitu. Nah, tapi gini loh, gue baru sadar akan suatu hal. Oke, sekarang gue mengingat sesuatu tentang yang dinamakan bahagia gitu. Tapi gue selalu mikir, kalau misalkan dulu gue pernah bahagia dan sekarang gue kangenin masa-masa itu, masa-masa yang waktu gue bahagia dulu. Tapi gue juga pernah ketika di masa lalu gue gue ingat sama masa lalunya lagi. Let's say gini, gue sekarang umur 20. Terus gue ingat masa-masa waktu gue umur 15 tahun gitu. Tapi ketika gue 15 tahun, gue suka ingat zaman-zaman gue umur 8 tahun, misalkan seperti itu. Dan itu tuh bakal terjadi seterusnya. Dan gue mikir, berarti nggak ada ujungnya dong kalau misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada ujungnya, habis itu gue mikir lagi, berarti gimana caranya supaya suatu saat nanti gue bisa kangenin hari-hari ini adalah gue memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Ya nggak, bener nggak? Ngerti nggak maksud gue? Sekarang gini deh, misalkan lu diputusin sama pasangan lu galau, lu nggak bisa move on, atau nggak sekarang lu punya kegagalan yang lu ciptakan sendiri dan lu masih ngerasa nggak bisa move on, lu masih merasa gagal misalkan. Tapi lu pernah mikir nggak sih kalau misalkan gini, gimana kalau hari ini gue bahagia, nanti 10 tahun kemudian gue bakal ingat-ingat hari ini. Ngerti kan maksud gue? Jadi ketika lu mencoba untuk membandingkan masa kini, hari ini dengan hari-hari yang lalu, ketika lu membandingkan hari ini dengan 10 tahun yang lalu, tentu lu itu bakal kerasa beda banget. Tapi suatu saat 10 tahun kemudian lu bakal membandingkannya dengan hari ini. Ngerti kan maksud gue? Dan itu yang sebenarnya menurut gue agak harusnya tuh orang tuh harus agak mengerti gitu, karena lu tuh nggak bisa terus-terusan membandingkan masa lalu dengan masa sekarang, karena itu udah completely different, itu udah pasti jauh sangat berbeda. Kebahagiaan lu di masa lalu tidak sama dengan kebahagiaan lu di masa sekarang. Nah,
Gimana caranya supaya nanti lu mengingat hari ini adalah dengan cara menciptakan kebahagiaan lu di hari ini. Dengan cara apapun, as long as itu tidak merugikan orang lain ya. Tapi yang penting, lu harus bisa menciptakan kebahagiaan lu di masa sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara lu mulai perlahan-lahan mencoba untuk melupakan mantan lu misalkan. Dan lu coba untuk membahagiakan diri lu sendiri dulu. Lu kasih reward ke diri lu sendiri. Mungkin lu belanja kayak, atau lu main game kayak, atau lu pergi main sama temen lu, atau ke apa kayak gitu. Atau kalau misalkan lu merasa gagal dengan pekerjaan lu, misalkan lu ngerasa lu keluar dari kerjaan lu resign misalkan, dan lu ngerasa gagal, lu ngerasa payah, cobalah untuk mengerjakan sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang menurut lu mudah, lu kerjakan sampai beres. Dan ketika lu mengerjakan hal tersebut sampai berhasil, lu bakal merasa senang karena at least ada satu kerjaan yang lu bisa kerjakan sampai berhasil, dan lu bakal merasa senang, dan one day lu bakal nginget hari itu. Ngerti kan maksud gue seperti sampai ini? Gue takutnya ada yang nggak ngerti sama penjelasan gue, cuman ya tolonglah supaya lu mengerti tentang apa yang gue jelasin. Tapi intinya gitu. Jadi lu harus bisa gimana caranya bikin hari ini tuh menjadi hari yang paling baik lu. Dan sampai seterusnya, setiap hari sampai nanti lu umur 30 misalkan. Karena apa? Ketika lu bahagia setiap hari, lu bakal ingat suatu saat nanti. Lu bakal ingat kayak, wah dulu tuh senang banget ya, dulu tuh gue suka banget. Dan lu bakal membandingkan lagi. Manusia tuh bakal terus-terusan seperti itu. Dia bakal membandingkan hari ini dengan hari yang sebelumnya. Karena apa ya? Karena kita punya memori. Kita punya sesuatu yang kita ingat-ingat zaman-zaman dulu gitu. Kita punya sesuatu yang bikin kita kangen zaman dulu, dan itu sudah hal yang biasa. Tapi intinya, maksud gue dari sini adalah lu harus bisa membuang sesuatu yang membuat lu tertahan untuk menjadi seseorang yang bahagia gitu. Lu harus membuang pelan-pelan menyingkirkan sesuatu yang membuat lu tidak bahagia di hari ini gitu. Ya meskipun itu susah, meskipun itu tidak gampang, ya lu tidak punya pilihan lain. Dan menurut gue ada beberapa hal yang menurut gue yang menurut gue bisa menjadi kebahagiaan lu di suatu saat nanti. Apa itu? Adalah dengan cara menghargai orang-orang di sekitar lu. Let's say mama lu sendiri, atau enggak orang tua lu, papa lu misalkan, atau enggak oma, opa, om, tante, semua yang ada di keluarga lu, atau mungkin teman-teman lu lah, at least teman-teman lu, dan segalanya dan segala orang gitu, individu yang lu kenal. Hargain mereka, kasih mereka waktu. Yuk kita saling membahagiakan mereka gitu. Ajak mereka main, ajak mereka ketemu, makan bareng, dan segala macam. Karena apa? Karena one day ketika mereka sudah gak ada, lu bakal kangen masa-masa itu. Semua orang harus pergi ujung-ujungnya, ya nggak? Semua orang harus meninggal, semua orang harus mati one day. Dan itu adalah sesuatu hal yang menurut gua, lu tuh suatu saat bisa kangen sama mereka. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa ngehargain mereka hari ini, ya lu bakal menyesal di suatu saat nanti. Lu bakal merasa kayak apa ya? Ketika mereka udah meninggalkan lu bakal merasa menyesal dan merasa merasa gagal, merasa tidak berguna. Dan ya menurut gua, kalau misalkan lu bisa menghargai mereka di hari ini, one day lu bakal kangen sama mereka, dan lu bakal merasa kayak, oke, gue sudah mengerjakan bagian gue untuk menghargai mereka. Sekarang saatnya untuk gue pergi misalkan gitu, atau enggak ya lu ngerti kan maksud gue adalah lu harus bisa menghargai orang sekitar lu supaya lu bisa merasa bahagia di suatu saat nanti gitu. Nah, itu dari inti dari apapun yang emang gue pengen ceritain mengenai memori yang lu kangenin. Nah, kita langsung masuk ke penutup aja, udah lumayan lama juga soalnya. Gini, apa yang jadi memori di masa depan itu bakal tergantung dari apa yang lu lakukan sekarang. Kalau misalkan sekarang lu melakukan sesuatu yang membuat lu tidak bahagia, membuat lu sedih, ya pasti lu bakal memiliki memori kesedihan di suatu saat nanti. Tapi kalau misalkan lu senang hari ini, lu happy, lu merasa ya hidup itu enak gitu, ya lu pasti suatu saat bakal kangen sama masa-masa ini. Nah, itu tuh tergantung sama lu sebenarnya. Kalau misalkan lu sendiri aja nggak bisa menghargai hari ini, gimana nanti lu bisa gimana nanti lu bisa kangen sama hari ini gitu. Gimana nanti lu bisa menghargai di masa depan lu. Ngerti kan maksud gue? Hari ini tuh lu harus bisa happy, hari ini tuh harus bisa merasa senang, lu harus bisa merasa bersyukur, merasa
hari ini tuh hari yang baik, supaya nanti pun lu bisa terbiasa bersyukur, dan lu bisa melihat ke belakang lu kalau misalkan lu itu tuh adalah seorang yang selalu bersyukur dan happy gitu. Dan yang kedua, kadang yang namanya masa sulit itu bisa menjadi memori yang indah. Kadang. Karena apa, gini, bayangin ketika nanti lu umur 30 tahun, lu bisa menjadi seorang yang sukses, lu udah punya keluarga yang baik, lu udah punya finansial yang baik, semuanya lu baik, lu ngerasa sukses misalkan. Nah, lu pasti one day lu bakal nginget-inget kalau misalkan zaman dulu lu pernah susah, misalkan lu pernah capek-capean sampai jatuh bangun, jerih payah membangun keluarga lu yang indah. Nah, itu kan pasti apa ya istilahnya, lu bakal kangen sama memori lu yang memang zaman dulu tuh menyakitkan, tapi sekarang tuh ketika lu inget-inget lagi tuh justru itu adalah sebuah pelontar atau apa ya, atau apa sih sebutannya, apa ya, bahasa Inggrisnya catalyst atau apa ya, pelontar kayak sebuah batu pijakan untuk lu menjadi seseorang yang lebih sukses lagi di kedepannya gitu. Nah, yang terakhir ini harus lu ingat ya, kalau misalkan yang namanya hidup itu maju ke depan, selalu maju ke depan. Mau gimana pun juga, lu mau siapapun yang lu tinggalin di belakang, siapapun yang meninggalkan lu, siapapun yang membuat lu kecewa, sedih, marah, menderita dan segala macam, semua itu pasti bakal berlalu. Pasti. Dan ya hidup lu pasti bakal maju ke depan terus gitu. Lu nggak bakal mundur gitu. Lu itu pasti bakal maju ke depan terus. Jadi menurut gua, hargainlah apapun yang ada di depan mata lu hari ini. Entah itu kesedihan atau kesenangan, hargain semua, syukuri semua, karena one day lu bakal mencapai kehidupan yang dimana lu bakal merasa senang terus setiap harinya, yaitu ketika lu sudah mati. nggak bercanda, tapi ya nggak tahu juga sih. Tapi ya itulah maksud gue gitu. Jadi ya gitu aja podcast gue hari ini. Sorry kalau misalkan terakhirnya jokes gue agak terlalu berjauhan, tapi ya gue pengen supaya lu itu bisa lebih cepat move on, supaya bisa lebih, ya it's okay sebenarnya lu mengingat masa lalu juga nggak apa-apa, tapi ya jangan lupa kalau misalkan hidup itu selalu maju ke depan. Gitu aja sih. Jadi gitu aja podcast gue hari ini, untuk ngomongin mengenai memori apa yang lu kangenin. Jangan lupa untuk share ini ke teman-teman lu yang emang susah move on. Dan kalau misalkan lu susah move on, dengerin lagi podcast ini dari awal. Gue pengen ngomong ke kalian semua kalau misalkan kayaknya gue gak bakal bikin podcast 6 episode per bulan deh kayaknya. Kayaknya gue turunin jadi 4 deh. Karena kebanyakan podcast, gue jadi bingung bikin konten apa. Gue serius, kehabisan konten, serius. Gue udah bingung gue mau ngomongin apa ya. Ini udah diomongin, itu diomongin. Jadi gue kayaknya pengen nurunin dulu di si apa namanya, kuantitas podcastnya, tapi gue banyakin aja sih kualitasnya, karena ya quality over quantity dong, ya nggak? Lu nggak mau lah dengerin podcast gue yang emang isinya cuman gue kepaksa bikin podcast doang gara-gara ya harus gitu kan, jadi kan nggak asik kan kalau kayak gitu. Jadi gue bakal turunin si kuantitinya supaya nggak terlalu banyak di 1 bulan gitu. Tapi thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, dan thank you buat kalian semua untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast The Pelayar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.